Telur adalah makanan sederhana yang hampir selalu ada di setiap rumah. Murah, gampang dimasak, dan katanya sumber protein terbaik. Tapi muncul satu pertanyaan klasik. Telur dadar atau telur rebus, mana yang sebenarnya lebih sehat? Sebagian bilang telur dadar lebih enak, sebagian lagi yakin telur rebus lebih aman. Tapi kalau kita bicara soal kesehatan, terutama di usia 40 tahun ke atas, jawabannya tidak sesederhana soal rasa. Karena cara memasak bisa mengubah dampak telur di dalam tubuh kita. Di video ini kita akan bahas pelan-pelan apa bedanya telur dadar dan telur rebus, bagaimana pengaruhnya ke kolesterol, jantung, dan gula darah, dan mana yang sebaiknya lebih sering dikonsumsi untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Telur pada dasarnya adalah makanan bernutrisi tinggi. Di dalam satu butir telur terdapat protein lengkap, vitamin B12, vitamin D, kolin untuk kesehatan otak, dan lemak baik dalam jumlah wajar. Masalahnya bukan di telurnya, masalahnya ada di cara memasaknya. Telur rebus dimasak dengan air tanpa tambahan apapun. Sementara telur dadar biasanya melibatkan minyak, kadang mentega, dan sering ditambah garam atau bumbu berlebihan. Disinilah perbedaan mulai muncul. Telur rebus adalah bentuk paling sederhana dan paling minim resiko, karena tidak ada tambahan minyak, lemak alami telur tetap stabil, dan kalori lebih terkontrol. Protein dalam telur rebus tetap utuh dan mudah diserap tubuh. Selain itu, telur rebus tidak memicu oksidasi lemak yang sering terjadi pada proses menggoreng. Buat Anda yang usia 40 tahun ke atas ini penting karena tubuh sudah lebih sensitif terhadap lemak jenuh dan peradangan. Telur rebus juga lebih ramah untuk kolesterol, tidak membebani pencernaan, dan cocok untuk yang sedang menurunkan berat badan. Telur dadar sebenarnya tidak langsung jahat. Yang membuatnya bermasalah adalah minyak berlebih, suhu panas tinggi, dan penggunaan minyak berulang. Saat telur digoreng, terutama dengan minyak panas, lemak bisa mengalami oksidasi. Lemak teroksidasi ini berkaitan dengan peradangan dan resiko penyakit jantung. Selain itu, minyak menambah kalori tanpa menambah nutrisi. Telur dadar juga sering lebih asin, dimakan dengan nasi lebih banyak, dan membuat gula darah naik lebih cepat. Bukan telurnya yang salah, tapi pola makannya. Banyak orang takut makan telur karena kolesterol. Faktanya, kolesterol dari telur tidak otomatis menaikkan kolesterol darah. Pada kebanyakan orang yang lebih berpengaruh justru lemak jenuh, cara memasak, dan pola makan keseluruhan. Jadi intinya telur rebus lebih aman untuk jantung dan tidak menambah lemak jenuh dari luar. Tapi telur dadar bisa jadi masalah jika digoreng dengan minyak berlebih, apalagi jika dikombinasikan dengan makanan tinggi lemak lain. Kalau ditanya mana yang lebih sehat, jawabannya jelas telur rebus. Tapi bukan berarti telur dadar harus dihindari total. Yang penting adalah caranya. Jika ingin telur dadar, gunakan sedikit minyak. Pilih minyak sehat seperti minyak zaitun atau kelapa. Masak dengan api kecil dan jangan sampai gosong. Untuk kebiasaan harian, telur rebus lebih disarankan. Konsumsi 1-2 butir per hari masih aman untuk kebanyakan orang. Dan imbangi dengan sayur dan serat. Minum air putih cukup dan hindari makan telur bersama makanan tinggi lemak lain. Telur adalah makanan bergizi, bukan musuh tubuh. Yang menentukan sehat atau tidaknya adalah cara kita memperlakukannya. Telur rebus lebih ramah untuk jantung, kolesterol, dan pencernaan. Telur dadar boleh sesekali, asal bijak dalam cara memasak. Di usia ini kita tidak perlu makan yang ekstrim, cukup makan dengan sadar. Karena kesehatan di hari tua tidak dibangun dari satu menu, tapi dari kebiasaan kecil yang kita ulangi setiap hari. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke keluarga, saudara, dan kerabat agar mereka juga tahu informasi penting ini. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya.